Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 12-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dosa dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata, menyesal dan lalu berubah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah berhadapan dengan orang yang berkata menyesali perbuatannya, atau mungkin kita sendiri yang pernah mengatakannya, atau kita masih ingat dengan sebuah parodi yang viral, janji gak nakal lagi. Iya mak, aku gak nakal lagi aku mak. Ada seorang anak kecil yang menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada anaknya. Itulah manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Ketika diingatkan, apakah mau berubah atau tidak? Selama masih keluar dalam mulut kita yang berkata, iya saya sadar, iya saya salah, iya saya berjanji untuk berubah, ada suatu pengharapan perubahan hidup yang semakin lebih baik lagi. Khotbah renungan harian sepanjang beberapa hari ini mengingatkan kita betapa kita perlu untuk berubah, betapa kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita supaya kita semakin baik lagi ke depannya, supaya kelakuan kita juga boleh semakin berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Allah Bapa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini di Yesaya 59 ayat 12 sampai dengan 13, di mana bagian dari Trito Yesaya. Trito Yesaya adalah penulisan yang dibagi melalui 3 bagian dari keseluruhan kitab Yesaya ini, di mana Trito inilah yang merupakan bangsa itu telah kembali dari pembuangan perbudakan Babel, dan ketika mereka kembali, mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari, dan Allah meminta mereka agar mereka juga membangun kembali bait suci dan juga membangun tembok-tembok yang ada di sekitar mereka, tembok-tembok Yerusalem yang sudah diluluhlantahkan oleh Nebukadnezar dan tentaranya pada saat mereka menjajah dan membawa Israel dan Yehuda ke Babel. Ibu bapak saudara, dalam nats ini bagaimana mereka berkata sungguh. Ada 2 kali penggunaan kata sungguh yang merupakan bentuk dari kesadaran mereka. Dosa pemberontakan kami yang banyak, menyadari pemberontakan kami dan kejahatan kami, dan apa yang mereka lakukan, hal yang jahat, pemberontakan, kejahatan, pemerasan, penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata, merupakan suatu bentuk kesadaran di mana mereka tahu bahwa itu salah. Dan kemudian ada satu harapan, lalu mereka mau berubah.
Ketika kita menyesal tapi tidak ada perubahan, sama saja. Penyesalan itu harus diikuti dengan yang namanya perjanjian yang baru, yakni mau berubah. Atau bahasa dalam kekristenan, bahasa dalam agama, mau bertobat. Solomon Bir, seorang penulis, berkata, dia yang tidak mendapatkan pertobatan tidak akan menyingkirkan dosa. Ketika kita mau bertobat, maka kita akan menyingkirkan dosa dan kesalahan kita. Francois de la Roche, seorang penulis dari Prancis, berkata, pertobatan bukanlah penyesalan atas apa yang kita lakukan, melainkan rasa takut akan konsekuensinya. Ketika kita takut juga akan konsekuensi yang harus kita hadapi, maka kita bertobat. Perlu ada pertobatan yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari terus kita perbarui hati dan pikiran kita melalui introspeksi diri setiap hari, dan mau meninggalkan hal yang tidak baik dan benar, dan menuju kembali kepada Bapa. Kita bersatu dalam doa. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh dan berubah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.